Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sira Kamila dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Fahri Hanif Abdurrahman dengan NIM 114240037 dari jurusan Rekayasa Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video makalah tugas kelompok saya dengan judul Algoritma Rekomendasi Tanaman Pertanian berbasis Naive Bayes, Random Forest, dan Gradient Boosting. Next. Latar belakang. Masalah tanaman pangan dipengaruhi oleh perubahan iklim, hama penyakit, dan degradasi lahan yang mengancam ketahanan pangan global. FAO tahun 2021. Pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Teknologi seperti algoritma pembelajaran mesin membantu petani dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kami akan meneliti algoritma Naive Bayes, Random Forest, dan Gradient Boosting untuk rekomendasi tanaman pertanian. Rumusan masalah. Bagaimana cara membuat algoritma agar bisa memberi rekomendasi tanaman pertanian? Dan seberapa akurat penggunaan model belajar Naive Bayes, Random Forest, dan Gradient Boosting? Next. Tujuan penelitian adalah membuat algoritma pembelajaran menggunakan Naive Bayes, Random Forest, dan Gradient Boosting. Menggunakan model belajar untuk memberi prediksi hasil pertanian dan mengidentifikasi faktor keakuratan model. Batasan studi. Sistem hanya mempertimbangkan parameter suhu, kelembapan, pH, tanah, curah hujan, N, P, dan K. Model yang digunakan hanya Naive Bayes, Random Forest, dan Gradient Boosting. Data dalam format CSV. Dan terakhir, tidak memasukkan aspek ekonomi, sosial, atau interaksi biologis antar tanaman. Dataset dan variabel. Populasi semua jenis tanaman pertanian dalam data. Sampel, dataset berisi parameter lingkungan, dan label jenis tanaman. Variabel terdiri dari input, variabel bebas yang terdiri dari pH tanah, suhu udara, kelembapan, curah hujan, nitrogen, fosfor, dan kalium. Output atau variabel terikatnya adalah jenis tanaman yang paling sesuai. Metodologi. Persiapan data. Baca data dari CSV, kemudian bersihkan NaN, dan lakukan scaling dan splitting data atau train test. Untuk permodelan, latih model Naive Bayes, Random Forest, dan Gradient Boosting. Kemudian, uji akurasi, precision, recall, dan F1 score. Prediksi dan evaluasi. Input data lingkungan pengguna, sistem beri rekomendasi tanaman, uji error untuk cek ketahanan sistem. Untuk implementasi Python, terdiri dari pertama, import library Python yang dibutuhkan, kemudian baca dataset CSV yang menggunakan pandas, kemudian hapus data kosong dengan dropna, kemudian pisahkan fitur X dan target Y dari dataset, lalu split data menjadi data latih dan data uji dengan train, test, split. Kemudian lanjutkan dengan latih model gradient boosting, random forest, dan Naive Bayes. Langkah ketujuh, lakukan prediksi menggunakan masing-masing model. Langkah kedelapan, hitung akurasi tiap model dengan accuracy score. Langkah ke-9, tampilkan hasil klasifikasi dengan classification report. Langkah 10, gabungkan probabilitas prediksi dari semua model, average, lalu buat fungsi prediksi yang menerima input dari user. Ke-12, terapkan batasan input menggunakan if untuk validasi. Ke-13, konversi input menjadi array dan lakukan prediksi akhir. Lalu langkah ke-14, kita melakukan uji error. File salah format, file kosong, data terlalu sedikit, atau input yang tidak valid. Yang ke-15, tampilkan hasil evaluasi model. Akurasi, precision, recall, F1 score, support. Dan yang terakhir, berikan rekomendasi tanaman berdasarkan input pengguna. Selanjutnya ada model Naive Bayes. Cepat, sederhana, cocok untuk klasifikasi dengan asumsi fitur saling independen. Akurasi lumayan tinggi, kurang lebih 97%, cocok untuk dataset besar, tapi memiliki kelemahan, yaitu tidak cocok jika fitur saling berkorelasi. Selanjutnya masuk ke model Random Forest, gabungan banyak pohon keputusan atau decision trees, akurasi tinggi, 98%, stable, bisa handle fitur penting lewat feature importance, dan waktu training lebih lama dibanding Naive Bayes. Model gradient boosting, model canggih berbasis boosting iteratif, fokus pada error dari model sebelumnya, akurasi sangat tinggi 98%,
Waktu komputasi lebih lama, rentan overfitting jika tidak diatur sebagai sebuah kelemahan dari model ini. Untuk hasil uji model, akurasi rata-rata pada Naive Bayes menunjukkan 97,3%, random forest sebesar 98,1%, gradient boosting sebanyak 98,2%. Kendala, wortel dan semangka sering tertukar, fitur lingkungan sangat mirip. Error handling, sistem berhasil mendeteksi pertama ada format file yang salah, file yang kosong, jumlah data yang kurang, dan input out of range. Semua error diberikan notifikasi jelas, error, untuk menjaga validasi sistem. Simulasi rekomendasi, contoh input pH 6,5, suhu 28 derajat Celcius, kelembapan 70%, dan curah hujan 200 mm. Dengan nilai nitrogen 90, fosfor 40, dan kalium 50. Hasil rekomendasi, wortel dengan probabilitas tertinggi dari hasil ensemble 3 model. Kesimpulan, sistem berhasil merekomendasikan tanaman pertanian berdasarkan data lingkungan. Yang kedua, ketiga model menunjukkan performa tinggi. Yang ketiga, gradient boosting paling akurat, Naive Bayes paling cepat. Dan terakhir, sistem berhasil menangani error input dan data. Untuk saran, kita wajib menambahkan parameter tambahan berupa tekstur tanah dan pencahayaan, dataset lebih luas dan real-time, cuaca dalam hal ini, pengembangan aplikasi web atau mobile, dan terakhir coba algoritma lanjutan, XGBoost, Deep Learning, atau model ensemble voting. Sekian presentasi yang bisa saya bawakan mengenai makalah kelompok saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.